Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta sejumlah kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menimba ilmu agama, mengkaji ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian Sahih Fikih Sunnah, masih membahas tema tentang macam-macam talak atau macam-macam perceraian. Ya, terakhir kita membahas macam-macam perceraian atau pembagian perceraian dilihat dari aspek sunnah atau bid'ahnya. Sunnah atau bid'ahnya suatu apa? Perceraian. Ya, ada istilah talak sunni dan juga ada istilah talak apa? Bid'i. Ada yang dinamakan talak sunnah dan talak apa? Bid'ah. Ya, sudah pernah kita jelaskan bahwa sunnah atau bid'ahnya suatu talak itu bisa dilihat dari salah satu di antara dua aspek, ya. Salah satu di antara dua aspek. Aspek pertama adalah dilihat dari kondisi sang istri, ya, dilihat dari kondisi sang istri. Apakah si istri tersebut dalam kondisi suci atau tidak suci? Ya, kalau tidak suci berarti dalam kondisi apa? Haid, ya. Apakah si istri dalam kondisi suci, ya, atau dalam kondisi haid, ya? Dan dalam kondisi suci tersebut apakah sudah dicampuri oleh suaminya atau sebelum ya dijatuhkannya talak, ya, pernah terjadi percampuran atau hubungan suami istri atau tidak? Ya, talak yang sunnah dalam kondisi ini adalah talak di mana talak tersebut dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya dalam kondisi istrinya tersebut sedang apa? Suci, ya, sedang suci dan tidak digauli sebelumnya atau tidak terjadi hubungan badan sebelum dijatuhkan talak tersebut. Ya, jadi talak yang sunnah itu seperti itu. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi istrinya itu apa? Dalam masa suci dan tidak digauli dalam masa suci tersebut. Berarti kebalikannya adalah bid'ah, ya, tolak bid'i. Ya, tolak bid'i itu adalah talak di mana seorang suami ya menjatuhkan atau seorang talak di mana seorang suami menjatuhkannya tatkala istri tersebut dalam kondisi apa?
dalam kondisi haid, ya dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci namun pernah dicampuri. Ya, ini dinamakan dengan tolak bid'i. Ya, jadi kalau ada seorang suami menceraikan ya istrinya dalam kondisi haid, maka talak tersebut adalah dinamakan sebagai talak apa? Bid'i. Bid'i di sini artinya adalah tidak sesuai dengan prosedur syariah, artinya melanggar aturan syariah. Hanya saja nanti ulama berbeda pendapat apakah talak bid'i itu terhitung satu talak atau tidak. Ya, terhitung satu talak atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan terhitung satu talak. Ya, sebagian ulama di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat tidak terhitung apa? Satu talak. Ya, tidak terhitung satu talak. Nah, itu talak bid'i. Dilihat dari kondisi ya wanita yang dijatuhkan talak kepadanya. Kemudian talak bid'ah atau sunnah juga dilihat dari jumlah talak yang dijatuhkan. Ya, jumlah talak yang apa? Dijatuhkan. Ya, jumlah talak yang dijatuhkan. Talak yang sunnah itu adalah apabila dijatuhkannya satu kali saja. Ya, satu kali saja. Anti talak, kamu saya cerai, kamu saya talak. Itu satu kali saja. Itu talak sunni. Ya. Lalu yang bid'ah bagaimana? Talak bid'ah itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami 3 kali sekaligus. 3 kali sekaligus, entah diulangi kalimatnya 3 kali, ya, atau disebutkan angka berapa? 3 kali atau ucapan 3 kali. Ya, misalnya anti tolik, anti tolik, anti tolik, langsung 3. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya apa? Cerai. Oke? Atau anti tolikun salasan, kamu saya cerai 3 kali. Ya, kamu saya cerai apa? 3 kali. Nah, ini talak seperti ini adalah talak bid'i, bukan talak apa? Sunni. Hanya saja ulama beda pendapat. Ya, ucapan suami ya terhadap istrinya bahwa ia menceraikan istrinya 3 kali sekaligus. Entah kalimatnya diulang 3 kali, anti tolik, anti tolik, anti tolik, atau engkau anti talikun salatan, engkau saya cerai 3 kali. Ya, ini tolak bid'ah. Ya, tapi ulama kemudian berpendapat apakah talak yang diucapkan 3 kali sekaligus oleh sang suami kepada istrinya, ya, itu terhitung 1 atau terhitung 3? Ya, terhitung 1 atau terhitung apa berapa? 3. Kan diucapkannya 3 kali. Atau suami mengatakan engkau saya cerai 3 kali. Ya, di satu kesempatan. Ya, di satu majelis, ya, dalam istilah fikihnya. Satu kesempatan langsung diucapkan 3 kali atau disebutkan kalimat 3 kali. Itu terhitung 1 atau terhitung 3? Ya, ulama beda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan talak seperti itu langsung terhitung berapa? 3, ya, berdasarkan fatwa dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, fatwa dan kebijakan Umar bin Khattab tatkala beliau menjabat sebagai khalifah. Beliau mengambil satu keputusan bahwa talak yang diucapkan 3 kali atau disebutkan kalimat 3 kali, maka itu terhitung berapa? 3 kali. Berarti kalau sudah 3 kali maka terjadi apa? Bainunah. Ya, yaitu apa? Terputusnya hubungan antara suami dan apa? Istri. Sughra atau kubro? Kalau sudah 3 kali? Kubro, artinya tidak bisa kembali lagi kecuali apabila mantan istrinya tersebut menikah kembali, lalu terjadi hubungan suami istri, kemudian dicerai, kemudian habis masa iddahnya, baru boleh kembali lagi. Nah, ini pendapat jumhur ulama bahwa talak 3 kali yang disampaikan atau disebutkan dijatuhkan sekaligus dalam satu majelis oleh seorang suami kepada istrinya terhitung 3. Ya, terhitung 3. Ini pendapat jumhur. Ya. Sedangkan sebagian kecil di antara ulama, di antara Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa talak yang diucapkan 3 kali sekaligus di satu majelis, di satu kesempatan dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, talak 3 kali, ya, menurut Ibnu Taimiyah itu terhitung hanya berapa? 1 kali, ya, terhitung hanya 1 kali. Dan akibat fatwanya ini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dipenjara. Ya, dipenjara. Jadi fatwanya ini dianggap menyelisihi ijma' kaum muslimin, dianggap menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Jadi dahulu Ibnu Taimiyah pernah dipenjara karena beberapa masalah yang terkait dengan talak. Di antaranya ini, talak 3 kali. Talak 3 kali itu maksudnya talak yang terucap 3 kali sekaligus atau diucapkan kalimat 3 kali oleh sang suami, itu terhitung 1 atau 3.
Ya, mayoritas ulama bahkan seluruh mazhab mengatakan itu talak 3, terhitung 3, mohon maaf, itu terhitung 3, sehingga sudah putus langsung hubungan antara suami istri, bainunah, namanya bainunah kubro. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa talak seperti itu terhitung hanya berapa? 1 saja, hanya terhitung 1 saja. Dan karena itu Ibnu Taimiyah dipenjara, ya. Bahkan murid-murid beliau yang mengikuti fatwa ini tidak diberi jabatan-jabatan keagamaan, ya, tidak dikasih jabatan-jabatan keagamaan, misalnya sebagai kepala sekolah. Dulu ada madrasah-madrasah, ya, madrasah-madrasah zaman dulu, ya, sekolah-sekolah yang merupakan wakaf-wakaf pemerintah, ya. Kalau untuk anak kecil namanya kutab, ya. Kalau yang sudah remaja dewasa namanya madrasah, ya. Dulu banyak madrasah-madrasah. Beberapa murid dari Ibnu Taimiyah mengikuti fatwa beliau itu nggak dikasih jabatan-jabatan seperti itu. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Hambali tadinya ikut fatwa Ibnu Taimiyah, ya, tapi dia nggak kuat karena dapat tekanan, akhirnya dia ikut pendapat jumhur, ya, akhirnya ikut pendapat jumhur. Tapi yang mengherankan adalah bahwa sekarang hampir seluruh pengadilan agama, ya, hampir seluruh pengadilan agama dalam masalah ini mengambil pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Ya, hampir semua pengadilan agama, termasuk yang di Timur Tengah, termasuk di tempat di mana di negeri di mana Ibnu Taimiyah dipenjara. Di negeri di mana Ibnu Taimiyah dipenjara. Kalau tidak salah gara-gara fatwa ini Ibnu Taimiyah dipenjara di Mesir. Ya, dan fatwanya ini dibantah habis-habisan oleh ulama Syafi'i, namanya Subki. Ya, dibantah habis-habisan oleh Subki. Ya, dan gara-gara itu Ibnu Taimiyah dipenjara, ya, karena dianggap menyelisih ijma', ya, dianggap menyelisih pendapat resmi pemerintah. Karena itu dipenjara, ya. Tapi anehnya adalah hampir seluruh pengadilan agama sekarang mengambil pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah, bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus itu hanya terhitung 1, tidak terhitung berapa? 3, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita walaupun berusaha kita belajar fikih dengan jalur mazhab katakanlah, ya, karena itu adalah cara pembelajaran yang lebih tertata, ya, dan terstruktur, tapi bukan berarti kita harus jumud dengan mengikuti pendapat yang hanya dalam satu mazhab, ya, tanpa kemudian kita melihat pendapat-pendapat lain, apalagi jika pendapat tersebut layak untuk dipertimbangkan karena memiliki dalil-dalil yang kuat, ya, dalil-dalil yang kuat. Baik. Nah, itu talak bid'i dan talak sunni. Nah, malam ini kita akan membahas tentang talak yang diistilahkan oleh para ulama dengan talak munajjas dan talak mu'allaq. Ya, ada pula talak yang mirip dengan mu'allaq, yaitu talak mudhaf. Ya, apa maksud dengan talak munajjas? Talak munajjas itu adalah talak yang langsung. Talak yang langsung yang artinya tidak dikaitkan atau digantung dengan sesuatu. Ya, tidak dikaitkan atau tidak digantung dengan sesuatu. Itu talak munajjas. Rata-rata talak itu munajjas. Biasanya orang mengatakan anti talik, kamu saya cerai, itu langsung. Ya. Lawannya langsung mu'allaq. Mu'allaq itu digantungkan, dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya, kalau kamu keluar rumah, nah itu. Kalau kamu keluar rumah, kamu saya cerai. Ya, kalau kamu keluar rumah, maka kamu saya anggap cerai. Ya, nah itu mu'allaq. Digantung, dikaitkan dengan keluar rumah. Ya, itu namanya mu'allaq. Ada juga talak yang diistilahkan oleh para ulama dengan talak mudhaf. Talak mudhaf itu adalah talak yang dikaitkan dengan waktu. Ya, talak yang dikaitkan dengan waktu. Ya, talak yang dikaitkan dengan waktu. Misalnya sekarang hari apa sekarang? Jumat, ya. Talak dikaitkan dengan waktu itu misalnya nanti hari Senin, ya, nanti hari Senin kita anggap kita cerai. Ya, hari Senin kita anggap kita ini cerai, kamu saya cerai, dan kita anggap kita putus, sudah. Nah, itu dikaitkan dengan waktu. Nah, permasalahannya apakah talak tersebut sah atau tidak?
ya, dan kapan talak tersebut kemudian apabila dianggap sah, maka kapan talak tersebut dianggap sudah jatuh dan berlaku antara suami dan istri. Nah, ini macam-macam talak dilihat dari langsung atau tidak langsungnya. Jadi yang pertama adalah talak, namanya talak apa? Munajjas, yaitu talak yang langsung yang tidak dikaitkan dengan apapun. Nah, umumnya talak itu munajjas, yaitu tidak dikaitkan dengan waktu, tidak pula dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan atau syarat-syarat tertentu. Itu namanya munajjas. Ya, ada namanya talak mudhaf. Talak mudhaf tadi adalah talak yang dikaitkan dengan apa? Waktu. Ya, dengan waktu yang akan datang. Ya, waktu yang akan datang. Ya, misalnya tadi besok hari Senin, ya, kita apa? Kamu saya cerai. Kita anggap kita putus. Ya, besok hari Senin, ya, kamu saya cerai. Kita anggap kita apa? Putus. Sudah bukan lagi apa? Suami istri. Ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya jika datang ayahmu, nah itu. Jika ayahmu datang dari kampung, ya, maka kamu saya cerai. Ya, maka saat itu juga kita bukan lagi suami apa? Istri. Itu namanya talak mudhaf. Ya, sama dengan talak mudhaf adalah talak muallaq. Talak yang dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan syarat tertentu, dikaitkan dengan perbuatan tertentu. Ya, atau juga biasanya disertai dengan sumpah. Ya, disertai dengan apa? Sumpah. Ya, itu talak, namanya talak apa? Muallaq. Misalnya jika kamu keluar dari rumah, ya, maka kamu saya apa? Cerai. Kamu saya cerai. Kita anggap bukan suami istri lagi. Oke? Atau contoh lain, jika kamu tetap bekerja, nah itu. Jika kamu tetap bekerja, maka kamu saya anggap apa? Dicerai. Kita bukan lagi suami apa? Istri. Nah, itu namanya talak muallaq. Nah, kira-kira talak muallaq ini jatuh talak atau tidak? Ya, jatuh talak atau tidak? Ya, jatuh talak atau tidak? Kalau jatuh, apakah ketika dilafalkan langsung jatuh talak, atau jatuhnya ketika apa yang disyaratkan itu terjadi, apa yang diancamkan itu terjadi, atau apa yang disumpahkan itu terjadi? Ya, disumpahkan misalnya, wallahi demi Allah saya tidak akan lagi makan ikan. Jika saya makan ikan, maka istri saya anggap apa? Dicerai misalnya. Ya. Nah, itu orang-orang wallah alam zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Ya, tapi di buku-buku fikih ada seperti itu. Ya. Jadi demi Allah jika saya dusta, ya, maka istri saya dianggap cerai misalnya. Jika saya terbukti berdusta, maka istri saya anggap dicerai. Nah, itu namanya talak apa? Muallaq. Ya, talak muallaq. Nah, talak muallaq ini, ya, apakah dianggap sah sebagai talak, ya, atau tidak sah dianggap apa? Talak. Ya, apakah talak tersebut dianggap sah sebagai talak, atau talak tersebut tidak dianggap sebagai atau talak tersebut tidak dianggap sah sebagai talak, atau tidak dianggap jatuh talak. Baik, ada beberapa pendapat, ya, kita sampaikan dua pendapat yang utama dalam hal ini. Pendapat pertama, ya, pendapat jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, bahkan ulama dari 4 mazhab. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, ya, talak muallaq itu, ya, dianggap sah dan dianggap jatuh talak, ya, ketika yang digantungkan itu terjadi, atau ketika yang dipersyaratkan itu terjadi, atau ketika yang diancamkan itu terjadi, atau ketika sumpah itu dilanggar. Misalnya sumpah itu dilanggar, demi Allah saya tidak akan makan ikan. Jika saya makan ikan, maka istri saya apa? Saya anggap dicerai misalnya. Terus dia makan ikan misalnya. Nah, itu melanggar sumpah. Menurut jumhur itu langsung otomatis cerai. Menurut jumhur. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia itu semua perceraian itu harus
di hadapan siapa? Hakim. Ya, kalau aturan negara ya. Ini kita bicara aturan fikih atau aturan agama. Ya, kembali kepada permasalahan ini bahwa talak mu'allaq itu bagaimana? Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan 4 mazhab mengatakan talak mu'allaq ini dianggap jatuh, dianggap sah dan jatuh manakala yang dipersyaratkan itu terjadi atau yang diancamkan itu terjadi, atau seseorang mengaitkannya dengan sumpah dan ternyata ia melanggar sumpahnya, ya, maka otomatis terjadi apa? Perceraian. Misalnya seseorang mengatakan wallahi demi Allah, jika saya terbukti berbohong maka istri saya cerai, saya anggap dicerai. Ternyata terbukti dia berbohong, ya, maka kalau mengikuti pendapat jumhur itu secara otomatis apa? Istrinya itu apa? Dicerai, ya, statusnya dicerai. Atau dikaitkan dengan suatu perbuatan, misalnya dikaitkan dengan suatu perbuatan, entah perbuatan suami atau istri, ya, perbuatan istri misalnya, jika kamu keluar ke rumah orang tuamu maka saya anggap kamu apa? Dicerai, ya, ternyata istrinya itu pulang, ya, keluar ke rumah orang tuanya, maka menurut pendapat jumhur istri tersebut apa? Dicerai, ya, dicerai, ya, tersebut dianggap dicerai, artinya jatuh, ya, jatuh talak. Baik, apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, secara mu'allaq. Riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq itu artinya tanpa sanad, ya, tanpa apa? Sanad, tanpa disebutkan perawinya. Biasanya Imam Bukhari itu kan mengumpulkan banyak hadis, betul nggak? Biasanya hadisnya itu dikumpulkan dalam satu tema, misalnya tentang iman, tentang ilmu dan lain sebagainya. Biasanya dia mengawali tema itu entah dengan ayat atau dengan riwayat secara mu'allaq. Riwayat secara mu'allaq itu riwayat yang tidak disebutkan sanadnya. Sanad itu perawinya, ya. Misalnya Imam Bukhari langsung menyebutkan perkataan sahabat misalnya, sedangkan Imam Bukhari kan tidak sezaman dengan siapa? Sahabat, ya, tidak sezaman dengan sahabat, ya, langsung mengatakan misalnya qala Umar atau qala Abu Bakar atau siapa, sebutkan langsung sahabatnya tanpa disebutkan sanadnya. Nah, para ulama berbeda pendapat, ya, dalam menilai apa status riwayat-riwayat mu'allaq di dalam sahih apa? Bukhari, ya, dalam sahih Bukhari, ya. Pendapat yang kuat adalah kalau disebutkan dengan bentuk kalimat yang memastikan itu misalnya berkata, itu memastikan, berkata Ibnu Umar dengan kalimat aktif, ya, maka menurut banyak ulama, maka pada hakikatnya atau pada dasarnya periwayatannya menyambung, ya, periwayatannya apa? Menyambung. Tapi kalau tidak disampaikan, ditulis dengan sighatil jazmi, dengan kalimat yang pasti, misalnya dengan kalimat pasif misalnya, dikatakan dari Ibnu Umar. Nah, itu dikatakan dari Ibnu Umar, maka itu tidak bisa dipastikan tersambungnya periwayatan sampai sahabat yang disebutkan. Itu membutuhkan penelitian. Nah, kembali kepada masalah ini, ya, jumhur ulama yang berpendapat bahwa, ya, talak mu'allaq itu jatuh ketika apa yang digantungkan itu terjadi, ya, atau yang disyaratkan itu terjadi, atau seseorang mengaitkannya dengan sumpah ternyata ia melanggar sumpahnya. Menurut jumhur ulama, maka mereka berpendapat bahwa talak tersebut jatuh ketika apa yang dipersyaratkan itu terjadi. Dalilnya adalah, diantaranya adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Faqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, in kharajti in kharajat faqad buttat minhu wa in lam takhruj falaysa bi syai'in, ya. Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini secara mu'allaq dari Nafi'. Nafi' itu generasi tabi'in, ya. Generasi tabi'in, dia berkata ada seorang laki-laki, ya, yang menceraikan istrinya dengan menggantungkan perceraian itu dengan sesuatu, ya, dengan mengatakan jika kamu keluar maka kamu dicerai.
Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, in kharajat faqad buttat minhu. Kalau benar-benar wanita tersebut keluar, maka wanita tersebut telah dicerai, artinya telah terputus hubungan perkawinannya dengan suaminya. Wa illam takhruj falaysa bi syai'in, fa illam takhruj, tetapi apabila wanita tersebut tidak keluar, maka tidak terjadi talak atau tidak terjadi perceraian. Nah, ini diantara dalil yang digunakan atau dijadikan sebagai alasan bagi jumhur untuk berpendapat bahwa talak mu'allaq itu terjadi apabila yang digantungkan itu terjadi. Nah, Imam Asy-Syubki rahimahullah taala, beliau adalah salah satu ulama sezaman dengan Ibnu Taimiyah, sezaman dengan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ini adalah pendapat Ibnu Umar, pendapat Ibnu Umar, dan tidak diketahui adanya seorang ulama pun di kalangan para sahabat yang menyelisihi Ibnu Umar. Tidak ada seorang sahabat pun diketahui menyelisihi fatwanya ini. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi pendapat Ibnu Umar ini. Maka pendapat Ibnu Umar ini seolah-olah menempati posisi ijma', memiliki kekuatan seperti kekuatan ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Ini menurut Imam siapa? Subki. Apakah betul-betul ijma' atau tidak? Belum tentu juga. Ini hanya pendapat Imam Subki. Kata beliau tidak diketahui adanya pendapat ulama yang menyelisihnya. Kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Mas'ud, hanya saja dhaif, bahasanya ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, jika engkau melakukan ini dan ini, maka engkau dicerai. Qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, hiya wahidatun wa huwa ahaqqu biha. Maka apa yang disampaikan tadi jika terjadi, maka terhitung satu talak. Terhitung satu talak. Wa huwa ahaqqu biha, dan sang suami lebih berhak untuk mempertahankan istrinya. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Jadi ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak mu'allaq itu terjadi. Talak mu'allaq tadi talak yang digantungkan dengan sesuatu. Itu terjadi apabila yang digantungkan itu terjadi. Misalnya suatu perbuatan. Jika perbuatan itu terjadi, maka jatuh talak. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua adalah pendapat beberapa ulama dari salafus salih, dari tabi'in, dan beberapa ulama lainnya, seperti Ikrimah, Tawus, Ibnu Hazm, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa talak mu'allaq ini harus diperinci, Diperincinya seperti apa? Bahwa talak mu'allaq ini jatuh atau tidaknya dikembalikan kepada niatan sang suami. Dikembalikan kepada niatan siapa? Sang suami. Jika sang suami mengucapkannya dalam rangka hanya sekedar untuk mengancam saja, menakut-nakuti, atau sekedar sumpah saja, tidak ada niatan untuk menceraikan siapa? Istrinya, sekedar untuk dia bersumpah aja, untuk menekankan kebenaran suatu berita dan lain sebagainya, atau sebagai ancaman bagi istrinya, kalau kamu keluar, kamu saya cerai misalnya. Kalau kamu keluar, kamu saya cerai misalnya. Menurut Ibnu Taimiyah, lafaz ini jatuh talak atau tidaknya tergantung pada niatan siapa? Suami. Kalau memang suami meniatkan talak, maka jatuh cerai ketika terjadi apa yang diancamkan tadi atau disyaratkan tadi. Tapi kalau niatan suami ini adalah sekedar mengancam, atau mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, atau sekedar bersumpah misalnya, tidak ada niatan untuk menceraikan istrinya, maka menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan beberapa ulama lainnya seperti Ibnu Hazm dan beberapa ulama tabi'in yang tadi kita sebutkan, bahwa apa yang diucapkan oleh suami ini, jika tujuannya hanya sekedar ancaman saja,
tujuannya hanya sekedar menakut-nakuti saja, atau tujuannya hanya untuk mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang baik, atau hanya sekedar mengucapkan sumpah untuk menekankan kebenaran informasi yang dia sampaikan, maka jika niatannya hanya itu saja, maka ucapannya tersebut atau talak mu'allaq yang dia sampaikan itu tidak dianggap sebagai apa? Talak, ya, tidak dianggap sebagai talak. Ya, ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, jadi saya ulangi, dalam hal ini ada dua pendapat, ya, ada dua poros pendapat, poros utama pendapat di kalangan para ulama. Pertama adalah jumhur, ya, pertama adalah pendapat apa? Jumhur mayoritas ulama dari 4 mazhab. Yang kedua pendapat segelintir ulama, di antaranya Ibnu Hazm, di antaranya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan sebagian ulama tabi'in, Ikrimah, Taus dan lain sebagainya. Jumhur mengatakan talak mu'allaq itu terjadi apabila sesuatu yang digantungkan itu terjadi, ya, sesuatu yang digantungkan. Misalnya kalau kamu keluar, kamu dicerai, terus dia keluar, ya, maka jatuh talak. Menurut siapa? Jumhur. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya, talak mu'allaq itu jatuh atau tidaknya perlu perincian. Perinciannya bagaimana? Jika suami memang berniat untuk menceraikan istrinya, lalu apa yang diancamkan kepada istrinya tersebut atau disyaratkan kepada istrinya tersebut itu terjadi, maka jatuh talak. Kalau memang niatannya adalah untuk apa? Menceraikan istrinya. Tapi kalau niatannya adalah hanya sekedar ancaman, menakut-nakuti, memotivasinya untuk melakukan apa yang lebih baik, atau sekedar mengucapkan sumpah aja, ya, maka itu tidak dianggap sebagai apa? Talak, ya, tidak dianggap sebagai talak. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Dalilnya, ya, dalilnya, di antara dalilnya adalah, ya, qiyas, ya, qiyas mengkiaskan talak, ya, dengan membebaskan budak, ya, mengkiaskan talak dengan membebaskan apa? Budak. Ya, jika seseorang misalnya berkata kepada budaknya misalnya, apabila engkau keluar dari rumah ini maka engkau merdeka, ya, jika engkau keluar dari rumah ini maka engkau dianggap apa? Merdeka, ya. Maka banyak para ulama mengatakan itu tidak langsung dianggap sebagai apa? Memerdekakan budak, tidak dianggap, ya. Apakah para ulama mengkiaskan, Ibnu Taimiyah mengkiaskan hal pernikahan cerai mu'allaq dengan pembebasan budak secara apa? Mu'allaq, ya. Ini diantara dalil yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian juga diantara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat At-Tahrim ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kalian atau mewajibkan kepada kalian tahillata aymanikum. Tahillata aymanikum artinya adalah tahillata melepas sumpah-sumpah kalian, ya, melepas sumpah-sumpah kalian. Artinya adalah melanggar sumpah tersebut demi untuk melakukan hal yang lebih baik, ya, demi untuk melakukan hal yang lebih apa? Baik. Ya, ini kan ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya, dirinya beberapa makanan. Ahli tafsir berbeda pendapat, makanan itu apa? Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan madu, ya. Nabi minum madu, terus karena apa? Suatu hasutan dari istri-istrinya, maka Nabi SAW mengharamkan atas dirinya meminum apa? Madu. Lalu Allah mengatakan, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah perintahkan kepada kalian untuk melepas sumpahmu, artinya melanggar sumpahmu itu, agar madu itu kembali menjadi apa? Halal bagimu. Nah, kaitannya dengan talak bagaimana? Ya, seorang suami yang bersumpah, ya, bersumpah
bersumpah jika melakukan sesuatu dia akan ceraikan siapa? Istrinya. Kata para ulama, ya, yang berpendapat dengan pendapat ini, dengan sumpahnya itu seolah-olah dia mengharamkan atas dirinya siapa? Istrinya. Seolah-olah dia mengharamkan atas dirinya, mengharamkan istrinya atas dirinya. Seolah-olah. Maka dengan ayat ini seolah-olah Allah memberikan solusi bahwa hendaknya suami melanggar sumpahnya, ya, agar kembali sang istri, ya, atau sang wanita itu kembali menjadi apa? Istrinya, ya, kembali menjadi istrinya. Karena itu dengan dalil ini dan juga beberapa dalil lainnya, Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa talak mu'allaq itu tidak dianggap sebagai talak kecuali dengan perincian tadi. Kalau memang sang suami meniatkan talak, maka talak itu jatuh manakala apa yang disyaratkan itu terjadi, atau manakala sumpah yang diucapkan itu dia langgar, ya. Tetapi jika suami tidak meniatkan talak, hanya sekedar ancaman saja, ya, maka tidak dianggap sebagai perceraian, ya, dan talak pun tidak jatuh. Baik, kita azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit, ya, tentang talak mu'allaq, ya. Nah, talak mu'allaq itu implementasinya di masyarakat kita biasanya adalah apa yang dibacakan oleh mempelai laki-laki, ya, ketika akad. Biasanya dalam akad mempelai laki-laki membaca sighot, namanya sighot apa? Sighot apa? Ta'liq. Ya, sighot itu artinya bentuk. Bentuk itu maksudnya ucapan. Ucapan apa? Ta'liq. Ta'liq artinya ya mengaitkan. Sighot ta'liq, dia mengaitkan. Mengaitkan apa? Mengaitkan janjinya dengan perceraian. Isi sighot ta'liq misalnya apa? Jika dia meninggalkan istrinya selama berapa? 2 tahun, ya kan? 2 tahun. Maka istrinya tersebut dicerai. Jika tidak dinafkahi, ya, maka istrinya juga dicerai dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apabila ternyata laki-laki itu benar-benar tidak pulang-pulang 2 tahun, itu langsung cerai enggak? Enggak, di Indonesia enggak, ya. Kalau mau cerai, si istrinya harus menggugat ke pengadilan, betul enggak? Menggugat, ya, artinya langsung enggak cerai. Karena itu saya katakan, hampir semua pengadilan agama yang ada di negara-negara muslim itu mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah. Padahal di zamannya beliau dipenjara gara-gara fatwanya ini, ya. Beliau dipenjara gara-gara fatwanya ini. Jadi hampir semua pengadilan agama, termasuk Mesir, termasuk Saudi Arabia. Saudi Arabia ketika muftinya itu adalah Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, yaitu sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Itu mengambil pendapat jumhur, itu mayoritas ulama, yaitu bahwa talak mu'allaq, talak yang digantung dengan sesuatu, itu terjadi talak apabila yang digantungkan itu terjadi, ikut jumhur. Tapi setelah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, fatwa tersebut diralat, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz lebih memilih pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sampai sekarang. Dan di banyak pengadilan-pengadilan agama dan badan-badan, ya, atau lembaga-lembaga hukum agama, kebanyakan juga memilih pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, sama di negara kita juga, ya, mempelai laki-laki suruh mengucapkan sighot apa? Ta'liq. Sighot itu ucapan. Sighot, ya. Ta'liq itu menggantungkan, ya. Ta'liq menggantungkan perceraian dengan sesuatu. Ya, jika saya tidak pulang selama berapa? 2 tahun, ya, maka istri saya dicerai misalnya. Terus saya tidak menafkahi, ya, selama beberapa bulan, maka istri saya dianggap dicerai dan seterusnya, ya. Kalau terjadi misalnya gimana? Kalau terjadi ternyata 2 tahun dia hilang dari istrinya, apa langsung terjadi perceraian? Jawabannya kan tidak di Indonesia, ya, tidak langsung terjadi perceraian, ya. Kalau mau dicerai bagaimana?
sang istri harus menggugat suaminya kemana? Ke pengadilan, baru setelah itu terjadi perceraian. Artinya sebenarnya psikot ta'lik ini nggak ada manfaatnya sebenarnya, tidak terlalu efektif. Ya, tidak terlalu efektif. Kenapa? Satu, harusnya psikot ta'lik itu atas inisiatif siapa? Atas inisiatif suami harusnya. Betul nggak? Karena cerai itu hak siapa cerai itu? Hak suami, bukan pihak ketiga yaitu pengadilan agama, bukan. Sebenarnya kan hak cerai itu adalah hak suami. Ya, kalau dia ingin mengaitkan perceraian dengan sesuatu, semestinya itu dari inisiatif dirinya sendiri. Hanya saja pengadilan agama ingin melindungi hak-hak wanita. Karena itu setiap mempelai laki-laki dalam proses akad nikah, ya, diperintahkan untuk membacakan apa? Sighat ta'lik. Ya, walaupun pada kenyataannya jika suami melanggar itu, pada kenyataannya tidak langsung kemudian dijatuhkan apa? Perceraian. Padahal kalau menurut jumhur ulama, jika seorang suami mengaitkan perceraian dengan suatu perbuatan, suatu komitmen misalnya, lalu dia langgar komitmen itu, maka menurut jumhur ulama sebenarnya itu langsung jatuh apa? Talak. Ya. Yang berpendapat tidak jatuh talak langsung siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak jatuh talak jika tujuan sumpahnya atau tujuan dari persyaratan yang dia sampaikan atau ancaman yang dia sebutkan atau komitmen atau janji ataupun itu tujuannya bukan untuk menceraikan istrinya, tetapi adalah tujuannya untuk menakut-nakuti atau misalnya melakukan perbuatan yang lebih baik atau sekedar sumpah untuk menekankan kebenaran suatu berita, komitmen dan lain sebagainya, ya, maka menurut Ibnu Taimiyah itu tidak langsung jatuh apa? Talak. Dan ini yang mayoritas ya diambil oleh pengadilan-pengadilan agama ya di banyak negeri-negeri Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu atau tidak? Ada 3 menit. Ada pertanyaan? Ya, singkat aja Pak, 3 menit. Al-Baqarah. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. At-talaqu marratan artinya kesempatan untuk menceraikan istri itu 2. Ya, 2. Artinya kesempatan untuk mentalak yang masih bisa merujuk lagi apa? Istri itu hanya 2 kali. Ya, 2 kali. 2 kali itu punya kesempatan 2 kali menceraikan istri untuk bisa tetap merujuk sang istri. Paham ya? At-talaqu marratin. Sebenarnya maksimal talak itu ada berapa? 3. Tapi yang masih bisa dirujuk ya, kalau masih berapa? 2. At-talaqu marratan itu misalnya seorang suami menjatuhkan talak untuk pertama kalinya. Ya, di bulan misalnya ini bulan apa? Februari, ya kan? Misalnya dia menjatuhkan talak kepada istrinya di bulan Februari. Jatuh talak sekali. Betul? Kemudian dia rujuk lagi sebelum masa idahnya habis, dia rujuk lagi kembali menjadi suami istri. Lalu dia cerai lagi si istrinya, dijatuhkan lagi talak. Ya, dijatuhkan misalnya ini bulan Februari, dijatuhkan lagi bulan April misalnya. Ya. Dia menceraikan lagi istrinya. Ya, kamu saya cerai. Berarti udah berapa kali cerai? 2. At-talaqu marratan artinya ya, talak yang masih bisa dirujuk itu apabila talak yang dijatuhkan baru berapa kali? 2 kali. 1 atau 2 kali. Ya. Setelah 2 kali fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Imsak artinya mempertahankan istri, merujuk istrinya. Au tasrih artinya melepasnya. Tasrih artinya melepasnya, itu menceraikannya bi ihsan, dengan cara yang apa? Ihsan, dengan cara yang baik. Ya, kalau sudah 2 masih boleh mengembalikan atau mempertahankan, merujuk atau melepasnya dengan cara yang ihsan. Tapi kalau sudah 3, ya, tadi bulan April dia menjatuhkan talak. Ya, bulan Agustus
dia talak lagi. Kalau sudah 3, sudah tidak bisa apa? Rujuk lagi. Ya, rujuk lagi. Nggak bisa rujuk lagi. Dinikahin lagi bisa nggak? Nggak bisa juga. Makanya itu namanya bainunah kubro. Nggak bisa dirujuk, nggak bisa dinikahin lagi. Hanya satu kesempatan aja. Ya, kalau si mantan istri ini sudah apa? Menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu laki-laki lain ini menceraikannya, habis masa iddahnya, nah baru kita boleh ya menikah lagi. Ya, maka itu dia jangan bermain-main dengan apa? Perceraian. Jangan dikit-dikit cerai, talak, itu lafaz yang hendaknya dihindari. Ya, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik, cukup ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.